Kalau orang tampar pipimu yang kanan, kasih juga pipi yang kiri. Itu gaya bahasa hiperbola. Jangan bikin secara huruf. Biar saya pendeta, jangan coba-coba tampar pipi kanan saya. Jangan harap saya kasih pipi kiri. 7 uppercut balasannya gitu. Ambon ya. Ada orang Papua sama orang Sangir berantem. Orang Papua tampar pipi kanan orang Sangir. Orang Sangir ingat ayat itu. Dia kasih pipi kiri juga. Orang Papua tampar juga pipi kiri. Selesai pipi kanan dan pipi kirinya ditampar. Baru orang Sangir ini bilang begini. Soal Alkitab sudah selesai. Sekarang soal laki-laki dengan laki-laki gitu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi pengetahuan, urapi pengalaman, urapi talenta, urapi kesehatan, urapi persiapan, agar supaya dengan urapan Roh Kudus, hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu berdasar pada pengajaran Alkitab saja, dengan tuntunan dan hikmat-Mu. Urapi anak-anak-Mu, mata untuk membaca, telinga untuk mendengar, akal budi untuk mengerti, dan hati untuk menaati firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ini WL punya HP. Takutnya hilang, bilang saya yang bawa nanti itu. Live streamingnya. Oh. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Selamat siang apa pagi ya? Selamat pagi. Buat saya masih pagi karena belum makan siang. Tema hari bulan ini adalah pemuritan. Dan tema hari ini juga masih menyangkut pemuritan. Nah, saya mau mendekati tema ini dari segi kebalikannya. Bagaimana supaya jadi murid. Itu kan temanya, intinya kan gitu. Tapi saya hari ini memilih bacaan yang mau mengajak kita untuk memahami tema itu dari sudut sebaliknya. Maksudnya begini, untuk merasakan apa itu manis kita rasa pahit dulu kan gitu. Untuk itu mari kita buka Lukas 14. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Anda bisa baca di layar. Yang ditayangkan di layar itu adalah terjemahan baru edisi 1. Yang akan saya baca, khusus yang saya baca. Jadi kita akan baca gantian ya. Saya baca ayat 25, gantian 26 dan seterusnya. Ada yang suka bilang begini, kita membaca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Tidak ada ayat yang ganjil. Karena ayat yang ganjil artinya ayat yang aneh. Kalau mau pakai ganjil genap, harusnya bilang begini. Saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Anda membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Itu baru bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi repot. Mendingan seperti saya. Kita membaca ayat demi ayat bergantian. Kan praktis. Apa yang ditepuk sih itu? Oh, pengetahuan baru ya gitu. Yang saya baca, kalau giliran saya baca terjemahan baru edisi 2. Terjemahan edisi 1 ini adalah dirilis 1974-an ya. Tapi proses menerjemahkan kita tidak gampang ya. Bisa 20-an, 30 tahun sebelumnya. Jadi bahasa Indonesia yang dipakai kurang lebih dari tahun 1950-an. Sementara sekarang ini bahasa Indonesia sudah berkembang dengan pesat.
Sehingga pada 2023 akhir LAI merilis terjemahan baru edisi 2. Masih ada banyak kontroversi. Tapi sekalipun ada perbedaan-perbedaan, tidak ada perbedaan yang menggoncangkan iman kita. Ada banyak perbaikan bahasa. Contoh, kalau di TB1 sorga ya, SORGA. Menurut bahasa Indonesia itu tidak baku. Yang baku ialah SURGA, surga. Maka waktu Elaine menjelaskan itu dalam hati saya, mungkin karena itu selama ini doa kita nggak nyampe. Kan kita berdoa kepada Bapa kami yang di sorga kan. Padahal beliau tinggal di, ya, beda sedikit aja salah alamat kan gitu. Ada beberapa perbedaan yang agak substansial. Misalnya ayat yang terkenal ya, doa orang yang benar kan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu TB1. TB2 ada perubahan dikit. Doa orang benar, sangat besar kuasanya. Dan ada hasilnya. Itu karena ada perbedaan sumber, tapi juga ada perbedaan penafsiran. Perhatikan TB1. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan kan. Berarti ada orang benar berdoanya nggak yakin. Ya kan? Ngerti nggak sih? Kayak bengong-bengong ya gitu. Kalau ngerti itu ngangguk, biar saya semangat ya. Saya kalau berkhotbah selalu memperhatikan cara jemaat mengangguk. Dan seumur-umur jadi pendeta saya menemukan 2 macam anggukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya, semangat saya bertambah. Anggukan kedua turunnya pelan-pelan, naiknya kaget. Tapi sekali lagi perbedaan-perbedaan itu tidak menggoncangkan hakikat iman kita. Mari kita baca. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya. Semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, coba Anda hitung, ada berapa kali statement dalam bacaan kita tadi yang berbunyi begini, tidak dapat menjadi muridku. Yang kebagian pagi nggak usah jawab gitu. 3. Kalau jawaban 3 berarti Alkitab kita sama. Ayat 26. 26. Jikalau seseorang datang kepada aku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 1 kan? Yang kedua ayat 27. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lalu kemudian ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, ada 3 hal yang merupakan kendala untuk menjadi murid.
Mari kita lihat satu demi satu. Siapa yang datang kepadaku mengikut aku tapi tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, tidak membenci bokap, nyokap, bonyok ya. Dia tidak dapat menjadi muridku. Yang menarik apa? Suami tidak disebut. Ya kan? Ada suami disebut gak? Gak ada. Itu artinya semua boleh dibenci kecuali suami. Apa betul begitu? Tidak. Konteksnya begini. Yesus dalam perjalanan dan banyak orang berduyun-duyun mengikuti dia. Dalam tradisi Yahudi, perempuan itu harus tidak boleh bersenggolan dengan laki-laki. Jadi pasti yang menggerogoti, yang mengerumuni kan? Yesus kan laki-laki semua kan? Paling tidak 12 murid kan? Laki-laki semua kan? Jadi pasti yang banyak situ laki-laki. Itulah sebabnya suami tidak disebut. Tapi apa maksud Tuhan Yesus di sini? Bahwa untuk menjadi murid Yesus, kita harus menempatkan relasi dengan Tuhan mengalahkan relasi-relasi yang lain. Belum gitu. Saya pertama kali berkhotbah di gereja-gereja GBI kan, di gereja saya kan nggak pernah jemaat bilang amin. Pertama kali saya berkhotbah semangat, ada ibu-ibu teriak dari bawah, amin. Kaget saya. Secara refleks saya bilang belum gitu. Karena bagi kami amin artinya udah selesai gitu. Relasi dengan Tuhan kan. Nah, kita hidup dalam relasi-relasi. Saya suka mengalimatkan ada relasi primer, ada relasi sekunder kan. Relasi primer adalah relasi yang begitu kita lahir kita sudah punya. Begitu ada lahir kita sudah punya bokap kan. Ya, punya nyokap, punya kakak, punya adik, punya tulang, punya belulang. Itu relasi primer. Relasi sekunder datangnya belakangan. Ketika dia mulai sekolah punya teman kan. Ketika dia mulai bermain punya teman. Ketika dia jadi pemuda punya pacar. Dan seterusnya ketika dia jadi anggota partai dia punya teman politik. Sekarang lagi hot kan gitu. Itu relasi sekunder. Ya. Nah maksud Tuhan itu adalah begini. Relasi yang paling primer aja harus kalah terhadap relasi dengan Kristus. Seorang bayi begitu lahir punya ayah. Kan itu relasi primer. Apakah seorang bayi begitu lahir sudah punya pacar? Itu bayi genit. Primer pun harus tunduk ya. Lalu apa makna kata benci? Apakah untuk menjadi murid Yesus kita mesti benci orang-orang yang terdekat dengan kita? Membenci bokap, nyokap, kakak, adik. Bukan. Itu adalah gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa menghiperkan ya. Melebih-lebihkan sesuatu untuk menekankan makna. Seorang dosen teologi di Jogja mengatakan begini. Kalau kita memperhatikan gaya bahasa hiperbola Tuhan Yesus, kita bisa berkesimpulan bahwa Yesus itu senang humor. Coba ingat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga kan? Bayangkan punggung unta sama lubang jarum. Gak cocok sama sekali. Sehingga akhirnya para penafsir mau menetralisirnya kan? Dengan mengatakan lubang jarum itu pintu kecil dan macam-macam lah. Kalau orang tampar pipimu yang kanan, kasih juga pipi yang kiri. Itu gaya bahasa hiperbola. Jangan bikin secara huruf. Biar saya pendeta, jangan coba-coba tampar pipi kanan saya. Jangan harap saya kasih pipi kiri. 7 uppercut balasannya gitu. Ambon ya. Ada orang Papua sama orang Sangir berantem. Orang Papua tampar pipi kanan orang Sangir.
Orang Sangir ingat ayat itu. Dia kasih pipi kiri juga. Orang Papua tampar juga pipi kiri. Selesai pipi kanan dan pipi kirinya ditampar. Baru orang Sangir ini bilang begini. Soal Alkitab sudah selesai. Sekarang soal laki-laki dengan laki-laki gitu. Dia tonjok balas di Papua. Mereka berantem. Orang Sangir ini mengerti itu secara huruf. Dan bukan sebagai gaya bahasa. Hiperbola. Lebih celaka orang Batak sama orang Ambon berantem. Orang Ambon tampar pipi kiri. Orang Batak tampar pipi kiri orang Ambon. Orang Ambon langsung tonjok Batak sampai babak belur. Ada orang Manado marahin orang Ambon. Hei Ambon, kenapa kau balas? Kan sama-sama anak Tuhan. Kan Tuhan bilang siapa tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Si Ambon bilang salahnya Batak. Kenapa dia tampar kiri duluan? Kan gitu. Kan di Matius bilang siapa tampar kanan kasih kiri. Si Batak salah tampar. Maka bagi si Ambon ayat itu tidak berlaku lagi gitu. Bukan, itu gaya bahasa hiperbola. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah kan. Kalau tanganmu potonglah dan buanglah. Bayangkan kalau kita bikin itu secara huruf. Hari ini mata kiri, besok mata kanan, habis. Minggu depan tangan kanan, bulan depan tangan kiri, habis. Kaki kanan, masuk surga sih masuk. Tapi buta buntung. Lalu di surga kita ngapain aja? Gelinding-gelinding aja kan gitu kan gitu. Bukan, itu gaya bahasa hiperbola. Untuk menghiperkannya, bahwa ketaatan kepada Kristus harus mengalahkan ketaatan-ketaatan yang lain. Baru bisa jadi murid. Ya. Saya pernah ngomong-ngomong dengan seorang anggota DPRD di kabupaten kami. Saya berasal dari Maluku Barat Daya. Nama saya Raprap. RAP. Banyak orang suka salah tulis. Raprap dipotong jadi 2 kata. Dipisah. Rap. Lalu dibaca dengan keras. Rap. Padahal kalau rap dibaca dengan keras. Dalam bahasa Batak artinya sikat sampai habis. Ada orang Batak sini gak? Rap sudah kan gitu. Serbu. Pada nama saya rap itu 1 kata. Ditulis sambung. Masih lumayan. Saya pernah menerima sebuah surat resmi dari sebuah gereja. Kepada yang terhormat pendeta rap pangkat 2. Saya pulangin aja itu surat. Saya tanya ini rumus kimia apa kan gitu. Nama kecil saya LZ, inisialnya LZ. Mau tahu nggak kepanjangannya? Kepo. L itu Luther, dari Martin Luther ya. Reformator gereja abad pertengahan di Jerman. Z itu Zwingli. Reformator gereja, rekan Luther tapi di Swiss. Luther Zwingli. Bapak saya memberi nama-nama itu kepada saya tanpa bertanya apakah saya setuju dengan nama-nama itu. Karena saya lahir 31 Oktober. Hari reformasi gereja ya, dalam sejarah gereja. Gitu. Jadi saya lahir 31 Oktober. Kasih tahu aja, bukan minta kado ya, hanya kasih tahu aja gitu. Tahunnya nggak usah tahu. Saya tanya, ya saya dari Maluku Barat Daya ya. Jadi ada seorang teman pendeta jadi anggota DPRD. Waktu saya pulang cuti ke kampung diajak makan-makan di restoran. Bukan restoran kayak di Jakarta, restoran ikan bakar di tepi pantai ya. Jadi makan-makan saya tanya dia, gimana sebagai pendeta? Kalau fraksimu atau partaimu memutuskan sesuatu,
yang bertentangan dengan keyakinan imanmu, kan? Apa sikap kamu? Tahu jawabnya gimana? Jawabnya cuma begini, gitu aja. Dan saya sudah ngerti apa artinya itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Makanya hai pemuda-pemudi, kalau jatuh cinta sama siapa saja, jatuh sih nggak masalah. Kan cinta kan bisa jatuh di mana aja. Tapi untuk hidup bersama kan bisa jadi masalah. Jadi kalau pacarmu bilang ikut saya jadi mualaf, putusin aja. Mendingan broken heart daripada broken faith. Pakai bahasa Inggris biar berbobot sedikit soal ini ya gitu. Waktu saya baru jadi pendeta, senior saya kasih nasihat begini. Para kalau khotbah selip-selipin ada dua hal. Kalau khotbah Bapak berbobot, satu, selip-selipin bahasa asing. Kedua, kutiplah banyak orang yang Bapak nggak kenal. Makin banyak bahasa asing, makin banyak kutipan sehingga makin tidak dimengerti, makin berbobot khotbah itu gitu. Ketaatan kepada Kristus harus mengalahkan ketaatan-ketaatan yang lain. Kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan, salibnya, di situ besar apa kecil? Salibnya itu huruf kecil. Berarti salib siapa yang kita pikul? Salib kita, bukan salib Kristus. Kristus sudah memikul salibnya, sudah selesai. Tapi begitu kita percaya kepada dia, dia memberikan kepada kita salib kita. Salib kita masing-masing. Salib saya beda dengan salib Anda. Tapi hakikat salib adalah penderitaan. Salib itu menderita. Tapi tidak semua penderitaan bisa disebut salib. Anda korupsi, dihukum masuk penjara, itu salib saya. Enak aja. Salib adalah penderitaan karena taat yang tadi. Karena dia rela broken heart, kan? Karena taat kepada Tuhan. Anggota DPRD itu rela kehilangan kenyamanan, kehilangan fasilitas, kan? Karena lebih taat pada Tuhan. Di Kisah Rasul kalau Anda baca itu kan, ketika Petrus dan rasul-rasul itu dilarang oleh orang-orang Yahudi, mahkamah agama Yahudi, agar jangan berbicara lagi dalam nama Yesus. Mereka bilang apa? Ada lebih baik taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Jadi barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, apa beda antara ngikut sambil pikul? Kan memikul dan mengikut, kan? Mengikut sambil pikul beban dan mengikut sambil tidak pikul beban. Jangan bilang tidak pikul ringan ya. Pikul berat, saya tahu itu. Mengikut sambil memikul beban yang berat dan mengikut sambil tidak memikul. Saya punya dua ilustrasi. Ilustrasi pertama, saya seringkali juga diundang di Gereja Duta Injil di Mall Ambassador. Ya, dia pada umumnya sebelum pandemi itu kebaktiannya itu yang jumlah yang terbanyak hadir itu jam 9 sampai jam 11. Ada jam 7. Ada di atas jam 11 juga. Jadi satu waktu saya terjadwal di situ berkhotbah untuk jam 9 dan jam 11. Begitu saya datang di mall itu ternyata mall itu sudah padat dari biasanya. Rupanya pada hari Minggu itu di situ ada lomba poco-poco. Jadi begitu masuk mallnya udah padat ya. Yang lomba, yang nonton, yang belanja, yang kebaktian jam 7 turun, yang kebaktian jam 9 naik. Jadi mallnya padat sekali. Lalu saya naik eskalator. Sementara di eskalator saya dengar pengumuman.
Ditemukan seorang anak, ciri-cirinya gini. Yang merasa kehilangan anak silakan menghubungi bagian security. Saya merenungkan pengumuman itu. Anak itu ke mall kan pasti ikut mamanya kan? Tapi kenapa dia bisa terpisah dari mamanya? Jawabnya antara lain karena dia ikut tapi tanpa beban. Sementara di mall kan ada banyak godaan, ya enggak? Dia memang ikut mamanya. Tapi ada mobil-mobilan bagus kan? Ada boneka-boneka bagus. Sementara mamanya juga kan, ada kalung mutiara bagus. Dan tanpa sadar mereka dipisahkan oleh arus manusia yang banyak kan? Mengikut tapi tidak mau memikul risiko, mudah tergoda. Ngerti nggak ilustrasi ini? Soalnya kalau Anda ngerti, saya nggak punya ilustrasi lain lagi untuk menjelaskannya. Ada orang yang mau mengikut tapi tidak mau membayar harga kan? Itulah sebabnya Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Yang mau mendirikan menara, hitung dulu uangmu, cukup nggak? Yang mau pergi berperang, hitung dulu tentaramu, cukup nggak untuk lawan? Menjadi murid itu kita harus sadar bahwa ada risiko dari awal. Ada harga yang harus kita bayar. Waktu kerusuhan Ambon, famili saya lari ke Jakarta. Kami tampung di rumah kami. Waktu itu kami tampung 19 orang. Tidur tidak terlalu menjadi masalah karena Tuhan memberi saya rumah yang lumayan besar. Kami gelar kasur, gelar tikar, tidur gampang. Makanlah yang bermasalah. Orang kampung saya nggak kerusuhannya makannya banyak. Apalagi kerusuhan kan, mungkin selama kerusuhan mereka nggak makan kan. Jadi begitu datang dapat makanan enak. Kami waktu itu 1 bulan menghabiskan beras 3 karung. 19 orang. Tambah kami berlima di rumah. Tambah seekor anjing. Jadi begitu istri saya bilang begini, Pak, daripada kita beli beras eceran, mendingan begitu kita gajian, kita langsung beli beras 3 karung. Taruh di rumah. Saya setuju sama istri saya. Bukan kebetulan, Tuhan kasih kami tinggal di rumah di Cipinang Jaya. Sekaligus penjelasan alamat saya ya. Gitu. Kami tinggal di Cipinang Jaya. Kurang lebih 1 kilometer di belakang penjara Cipinang. Bukan di dalam, tapi di belakang. Dan itu dekat dengan pasar induk beras ya. Jadi waktu saya masih mengemudi sendiri. Lalu saya kemudikan istri saya, kami pergi ke pasar induk itu. Saya parkir di antara truk beras yang besar ya. Istri saya yang turun belanja. Tak lama kemudian dia balik ke mobil. Di belakang dia saya lihat ada tukang pikul beras yang pikul 3 karung sekaligus. Nah Anda bayangkan, mungkinkah tukang pikul itu sambil pikul beras 3 karung, matanya jelasan ke sana kemari. Ih cantiknya, ih cakepnya kan? Enggak kan? Saking beratnya beban, matanya fokus ke istri saya. Bayangkan kalau dia jalan ke sana kemari. Dia angkat muka lagi, istri saya sudah enggak ada kan? Dia bawa pulang beras itu, atau dia taruh di mobil lain kan? Matilah orang kampung saya, ayo. Fokus. Ketika kita siap memilih risiko, kita fokus. Saya percaya, orang-orang yang mualaf itu, ya, ketika mereka jadi Kristen, mereka tulus. Tapi kenapa di tengah jalan mereka gagal? Karena tidak mau bayar harga. Karena tidak mau pikul risiko. Ketiga, ayat 33. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri dari milik. Bukan tidak boleh memiliki. Bukan. Kata Yunaninya itu tidak melepaskan diri ya. Bukan tidak boleh memiliki. Apa artinya tidak boleh tidak melepaskan diri? Artinya tidak terikat. Tidak mengikat diri kan? Tapi lepas. Bisa dirumuskan begini. Punya tapi seolah-olah enggak punya. Tuhan Yesus kan pernah bilang begini. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Aku terbalik lagi sih tadi pagi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Duitnya situ, hati kita di situ. Terikat.
Jadi untuk jadi murid Yesus tidak berarti bahwa kita nggak boleh punya apa-apa ya. Tapi jangan terikat. Saya mengutip dari 1 Korintus 7 ayat 19 sampai 21. Tolong ditayangkan lagi. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Ya. Dikatakan begini, karena itu dalam waktu yang masih tersisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. 4 kali muncul kata seolah-olah. Jadi punya, tapi seolah-olah tidak punya. Itu lepas ya, tidak terikat maksudnya ya. Cuma ada bapak-bapak yang baca ayat 29 stop di situ. Punya istri tapi seolah-olah tidak punya istri. Dia stop situ, tidak baca terusannya kan. Jadi waktu di kantor genit-genit, karyawan nanya, kenapa bapak genit? Bapak kan punya istri. Dia bilang, ada ayatnya di Alkitab. Ini. Itu risiko kalau potong-potong ayat ya gitu. Kehilangan konteks ya. Jadi punya tapi seolah-olah tidak punya. Maksudnya tidak terikat. Itulah 3 kondisi ya. Mau menjadi murid Yesus harus menempatkan ketaatan kepada Kristus di atas ketaatan-ketaatan yang lain. Itu yang pertama. Ya, next saja. Nah, tema apa sih? Saking semangatnya kadang-kadang hilang apa yang saya maksud ya gitu. PowerPoint saya ini saya kasih tema pengikut atau murid ya. Jadi menjadi pengikut belum tentu jadi murid. Kalau menjadi pengikut tapi tidak jadi murid cuma keikut-ikutan. Coba baca ayat 25. Ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi mereka sedang mengikut ya. Mereka sedang mengikut, tiba-tiba bilang, siapa yang tidak bla 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 tidak dapat menjadi murid. Mereka sedang mengikut. Tapi tidak mengikut otomatis mereka sudah jadi murid. Untuk menjadi murid ada hal yang harus lebih mendasar. Yang 3 tadi. Oleh karena itu ada 3 imperatif ya. Yang bisa diracik dari seluruh kitab Injil. 3 kata perintah atau 3 kata imperatif permohonan. 1, marilah kepadaku. 2, ikutlah aku. 3, tinggallah di dalam aku. Marilah artinya baru menuju kepada Kristus kan? Baru ikutlah aku. Tapi seberapapun Anda ikut seorang sampai sedekat-dekatnya, tetap ada jarak kan? Tapi tidak ada jarak ketika Anda tinggal di dalam dia. Karena itu mari kita tidak boleh hanya stop di marilah. Ikutlah. Tapi harus berjuang untuk tinggallah di dalam dia. Itu baru murid. Mengenai tinggallah ini nanti kalau lain kali saya dipanggil, saya khotbah lagi itu. Kalau dipanggil gitu, masa saya datang sendiri? Tidak dapat menjadi murid. Bukan hanya gagal masuk ya. Ketika mau mendaftar lalu tidak memenuhi syarat, lalu gagal. Tidak, sudah jadi murid, tapi bisa juga gagal. Istilah kerennya drop out kan.
Oleh karena itu, sekali lagi, 3 faktor tadi, itulah yang harus kita waspadai terus-menerus dalam hal kita menjadi murid. Next. Oh sudah ya, no, next saja. Nah, kalau kita sudah jadi murid, pertanyaannya, kapan wisuda? Kapan wisuda? Jawab sendiri. Tidak pernah. Karena menjadi murid adalah seumur hidup. Perintah amanat Tuhan Yesus yang terkenal kan? Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Tidak pernah dikatakan, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa S1-ku, S2-ku, S3-ku. Enggak pernah. Murid. Artinya terus menerus jadi murid. Tidak pernah tamat belajar. Sebagai mahasiswa teologi, kami bisa tamat ya. Wisuda sebagai mahasiswa teologi bisa, tapi tidak bisa wisuda sebagai murid Tuhan. Itulah dalam mata kuliah di sekolah teologi, pendidikan agama Kristen, biasanya disingkat PAK, ya, singkat PAK. Pendidikan agama Kristen, ada motonya dalam bahasa Inggris lagi, tambah berbobot. From womb to tomb. Yang nggak tahu artinya apa, gitu. Kan saya kutip doang, gitu. From womb to tomb. Dari rahim ibu sampai rahim kubur. Wisudanya nanti di surga. Kalau sempet. Kalau tidak drop out. Karena itu next, terakhir. Tenang aja ini terakhir ya. Tidak mudah. Menjadi murid Yesus itu tidak mudah. Karena tantangannya berat. Kita bisa tidak taat kepada Kristus. Karena ada tantangan-tantangan dari luar maupun dari dalam ya. Kita juga bisa jadi murid kalau kita gagal fokus dan tidak mau membayar harga. Dan yang ketiga, kita tidak dapat melepaskan diri dari harta milik karena pengaruh materi dan kesenangan hidup pada zaman sekarang. PGI dalam satu rumusannya mengatakan ada 3 godaan dari 3 ilah besar masa kini. Ilah pertama namanya materialisme. Materi menjadi ilah. Apa saja patokannya materi. Apa saja ukurannya materi. Saking favoritnya sama materi. Sehingga biar lagi berdoa, bunyi koin, dia buka mata. Yaitu koin gelinding kemana gitu. Ilah kedua adalah hedonisme. Hedonisme, hedon bahasa Yunaninya enak, nikmat. Gaya hidup yang maunya enak. Dan gaya hidup hedonisme ini dipicu dan dipacu oleh apa yang kita sebut teknologi, ya kan? Teknologi sekarang semuanya membuat sangat enak kan? Bahkan orang-orang yang sudah di pelosok-pelosok sekalipun sekarang hedonistik. Bukan cuma orang di kota besar ya. Saya tinggalkan kampung halaman saya. Terakhir saya sudah tinggalkan kampung halaman saya dari tahun 58 ya. Tapi saya masih bolak-balik terus. Dan terakhir itu, salah satu terakhirnya itu 1971. Nenek dari pihak ibu saya masih hidup. Nah, sebelum 71 itu di kampung saya belum ada listrik. Belum ada TV. 67. Bukan 71. 67. Belum ada listrik. Saya pulang 71, sudah ada listrik. Nenek dari pihak ibu saya masih hidup. Dan waktu itu di kampung kami belum ada dermaga. Sekarang sudah ada dermaga.
Jadi kalau kapal ke kampung kami, kapal berlabuh di tengah laut ya, kami harus naik perahu kecil ke kapal. Jadi waktu saya mau kembali ke Jakarta, nenek saya itu sudah tua. Istilah anak muda sudah bau tanah ya. Begitu saya mau di pantai, mau naik perahu kecil ke kapal, dia cium saya. Dia bilang gini, cucu-cucu sampai Jakarta kirimin oleh-oleh ya. Saya tanya, oleh-oleh apa nek? Duit. Enggak. Baju? Enggak. Apa nek? Sampo. Dia minta sampo. Saya bilang, nenek, saya masih ingat waktu saya masih kecil, kalau nenek mau keramas, saya yang parut kelapa. Nenek keramas pakai santan kelapa. Rambut nenek mengkilau kok. Dia bilang apa? Repot cu, kan? Hedonistik kan? Bayangkan udah bau tanah hedonistik. Apalagi kita yang masih muda gagah di kota besar lagi kan? Oh, godaan hedonisme itu sangat besar. Terus saya tanya, nenek shampoo merek apa? Dia nggak tahu kan? Yang ada di iklan itu. Yang gimana nek? Dia bilang, begitu kalau nenek habis keramas, kalau nenek jalan, rambut nenek berayun-ayun. Gitu. Terpaksa saya pulang, saya nonton itu iklan 1 demi 1. Baru saya ingat, agaknya itu waktu itu mereknya Dimension 2-in-1. Saya kirim aja 1 kardus. Mungkin sampai dia mati kali belum habis itu sampo gitu. Gaya hidup hedonistik. Ilah terbesar kedua masa kini. Ilah ketiga yang bisa menggagalkan kita jadi murid adalah ilah individualisme. Orang makin individualistik. Lo, gue, lo, gue, and gitu. Godaan-godaan ini harus kita waspadai. Dan itu makin merajalela masa kini. Dunia kita makin materialistik, makin hedonistik, dan makin individualistik. Tapi, sebenarnya khotbah ini sudah amin sih, tapi saya tambah dikit lagi tuh. Apakah materi itu dosa? Tidak. Tapi ingat, manusia hidup bukan dari roti saja kan? Apakah hidup enak itu dosa? Tidak juga. Ya. Tapi Alkitab mengatakan keringat dulu baru makan kan? Mau makan enak, keringat dulu. Jadi keringat dulu baru makan. Banyak orang tidak mau keringat dulu baru makan. Maunya keringat waktu makan. Dan apakah mementingkan diri sendiri itu dosa? Tidak juga. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya belajar mengasihi diri. Tapi mengasihi diri tidak boleh membuat kita menjadi egoistik dan egosentris. Dan individualistik. Itulah khotbah hari ini. Ya udah, gitu udah. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.